Suryane sampun surup, dinane mangkin mupet, gelis rawuh peteng, ada kesenamian, rebutan pekarian, saliang busana. Salam sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah tutup hari bersama keluarga. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022. Kita bersyukur bahwa kita boleh bersama-sama memasuki bulan yang baru, di bulan yang ke-10 tahun ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Ada 3 ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang pertama merupakan ayat untuk bulan Oktober sebagai panduan perjalanan kita. Wahyu pasal 15 ayat yang ke-3b, firman Tuhan berkata, "Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa." Kemudian firman Tuhan yang kedua terambil dari Yesaya pasal 53 ayat 5b. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari firman Tuhan berkata, "Ia dihukum supaya kita diselamatkan, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan." Dan firman Tuhan yang ketiga dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah di kota Hefei, Cina. Seorang bapak berusia 38 tahun rela menjadi kuda-kudaan di emperan jalan demi mengumpulkan kepingan receh untuk pengobatan sang anaknya tercinta yang menderita penyakit kanker sel darah putih atau leukemia. Cara tak biasa yang dilakukan oleh bapak ini adalah dengan memakai topeng kuda dan menawarkan kepada para pejalan kaki yang lewat untuk menaiki badannya, layaknya menaiki seekor kuda untuk berjalan sejauh beberapa puluh meter. Dia memasang tarif sebesar 5 kuai atau setara dengan Rp12.000 untuk sekali ditunggangi. Aksi ini dilakukan setelah putranya terdiagnosa leukemia sejak tahun 2011. Sang ayah membutuhkan biaya sebesar $32.000 atau setara dengan 448 juta hanya untuk membiayai pengobatan kemoterapi sang anak tercinta. Tidak hanya itu, sang ayah juga harus melunasi hutang-hutang yang lainnya terkait dengan pengobatan sang anak yang mencapai $26.000 atau setara dengan 364 juta rupiah. Jemaat yang terkasih, kisah di atas menunjukkan sebuah pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang ayah untuk putranya yang didasari oleh perasaan cinta yang mendalam. Sang ayah rela untuk mengorbankan apapun dan melakukan apapun hanya untuk satu tujuan, anak terkasihnya sembuh dari penyakitnya. Bagi kita yang mendengarkan kisah ini, mungkin kita akan merasa kagum, ikut merasakan simpati atau mungkin empati atas apa yang dilakukan oleh sang ayah sebagai bentuk pengorbanan dan usahanya bagi sang anak terkasih.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah yang baru saja saya ceritakan sesungguhnya menggambarkan juga perlakuan Allah kepada kita umat manusia. Allah telah menunjukkan kebesaran dan keajaiban kuasa-Nya bagi kita manusia dengan menegakkan keadilan-Nya melalui pengorbanan diri-Nya di dalam Yesus Kristus, agar kita manusia yang mengalami sakit boleh dapat menemukan jalan kebenaran menuju kepada keselamatan. Baik Nabi Yesaya maupun Rasul Petrus sama-sama berungkap, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat yang terkasih, Allah sangat mengasihi umat manusia. Ketika Allah melihat manusia sedang sakit parah karena dosa dan hampir binasa, tidak ada jalan lain untuk boleh menemukan kesembuhan dari keberdosaan manusia. Allah melakukan lebih dari apa yang dilakukan oleh sang ayah dalam kisah tadi. Allah mengosongkan diri-Nya untuk menjadi sama dengan manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak hanya memberi punggungnya untuk ditunggangi seperti kita sang ayah tadi. Yesus bahkan memberikan hidupnya, nyawanya, tubuh dan darahnya untuk umat manusia, agar saya dan Bapak Ibu, semua umat manusia, kita diselamatkan. Jemaat, tindakan Yesus yang besar dan ajaib ini tidak hanya memberikan kesembuhan bagi manusia secara jasmani, tapi juga memberikan keselamatan bagi rohani manusia yang percaya kepadanya. Karena itu malam hari ini saya ingin bertanya kepada kita sekalian, apa penderitaan jasmani dan rohani yang saat ini Bapak Ibu Saudara jemaat sedang alami? Mari bawa kepada Tuhan dan yakini firman Tuhan malam hari ini, bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita bersyukur hari ini kita boleh menjalani hari pertama di bulan ini dengan pedoman firman Tuhan yang luar biasa. Baik ayat bulan ini maupun 2 ayat di hari ini. Tuhan menunjukkan kebesaran dan keajaiban kuasa-Nya bagi kita. Dan ini menjadi kekuatan iman untuk menjalani kehidupan di bulan ini. Yakinlah, oleh bilur-bilurnya kita akan sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan malam hari ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin. Janji Tuhan sebagaimana telah kami dengarkan dalam firman malam hari ini, kami percaya itu akan berlaku di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh penderitaan kami, sakit jasmani dan rohani kami akibat dosa-dosa kami kepada. Kami mohon kiranya Tuhan menunjukkan kebesaran dan keajaiban kuasa-Mu, supaya kami boleh dapat mengikuti jalan Tuhan yang adil dan benar, agar keselamatan selalu kami nikmati dalam kehidupan kami saat ini, tapi juga bagi kehidupan kami di waktu-waktu yang akan datang, bahkan dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.